Halo, nama saya Linda, mewakili kelompok 4 untuk presentasi tugas ulangan akhir semester. Berikut ini adalah logo workshop kami. Apa sih itu bisnis? Sebelum kita memulai membuat sebuah bisnis, kita harus mencari tahu latar belakang bisnis yang akan kita jalani. Dan kita harus melakukan research untuk mencari tahu target pasar kita agar barang yang kita jual dapat mencapai sasaran target yang tepat. Dan hal yang juga tidak kalah penting sebelum kita memulai sebuah bisnis adalah mencari tahu nama yang tepat untuk bisnis yang akan kita jalani. Dan nama bisnis yang kita pilih adalah Telshop. Telshop itu sendiri adalah bisnis yang bergerak di bidang dropship. Dropship itu merupakan suatu bisnis di mana pelaku usaha dapat berjualan tanpa perlu memiliki stok barang terlebih dahulu. Yang tentunya untuk kita yang tidak memiliki modal besar atau hanya memiliki minim modal pun dapat menjalankan usaha ini. Karena tidak perlunya membeli stok barang untuk dijual kembali dan tingkat kerugian yang sangat kecil. Sehingga bisnis ini cocok untuk siapa saja, termasuk pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga sekalipun. Bisa memulai bisnis ini dengan modal yang sangat minim tentunya. Dan alasan kita memutuskan untuk memulai bisnis Telshop atau dropship ini adalah karena pada masa pandemi COVID-19, tingginya minat belanja secara online membuat kita tergerak untuk memulai Telshop ini. Tentunya karena banyaknya masyarakat yang enggan keluar rumah untuk berbelanja dan kita datang untuk membantu memudahkan hal tersebut. Tujuan bisnis ini meningkatkan minat belanja pada masyarakat dan minimnya kerugian yang akan terjadi. Karena kita tidak perlu menimbun barang dagangan, karena barang akan dikirimkan langsung ke konsumen apabila pesanan sudah terkonfirmasi oleh supplier kita. Dan untuk kita yang ingin memulai bisnis dengan modal yang minim dan waktu yang fleksibel, tentunya kita juga tetap memiliki visi dan misi saat kita memulai bisnis ini. Visi kita adalah menjadikan Telshop dropshipper terpercaya dan memiliki penjualan yang tinggi dan merata di seluruh Indonesia tentunya. Misi kita adalah melayani para konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan secara cepat dan mudah. Melakukan pemasaran produk secara gencar melalui media sosial, mengembangkan usaha dari para supplier, memperluas produk, penjualan dan supplier terpilih, berkomitmen menjaga kepercayaan konsumen dengan memberikan produk dengan kualitas yang terbaik. Alasan kita memilih bisnis ini karena mudah dijalani oleh siapapun, bahkan kita yang pekerja dan juga sekaligus pelajar dapat melakukannya. Menjalankan bisnis dropship ini merupakan kesempatan untuk berbisnis dengan risiko yang sangat rendah. Minat belanja online dari para konsumen pun semakin meningkat seiring mudahnya berbelanja saat ini. Konsumen hanya perlu memilih barang yang diinginkan, kemudian supplier langsung mengirimkan ke konsumen melalui dropshipper. Tidak memerlukan lokasi atau tempat untuk menjualnya karena kita bisa memasarkannya lewat online atau e-commerce. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan pengeluaran untuk menyewa toko atau tempat untuk berjualan dan segala bentuk aktivitas dan penerimaan dan pengiriman barang diawasi langsung oleh para dropshipper secara langsung. Resiko kerugian yang sangat minim karena kita tidak perlu membeli stok barang terlebih dahulu, juga jadi bahan pertimbangan untuk memulai bisnis ini. Prospek bisnis ini ke depannya karena tingginya pengguna e-commerce di Indonesia akan menjadi peluang yang sangat bagus untuk kita mencoba masuk ke dalam pasar online karena minat dan penggunaan yang tinggi, maka tinggi juga peluang kita untuk memulai bisnis ini. Tentunya ketika kita memulai sebuah bisnis, kita harus memiliki kunci-kunci untuk bisnis yang kita jalani. Salah satunya adalah value proposition atau proporsi nilai antara kombinasi produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen konsumen tertentu. Proporsi nilai dapat menyelesaikan masalah konsumen juga, memenuhi kebutuhan konsumen, dan jadi nilai tambah yang ditawarkan sebuah bisnis kepada segmen konsumen.
Adanya customer segment atau pengelompokan customer sesuai dengan kebutuhan konsumen atau keinginan yang dapat dijangkau dan dilayani oleh perusahaan. Konsumen merupakan inti dari modal bisnis. Tanpa konsumen yang menguntungkan bisnis tidak dapat bertahan lama. Untuk lebih memuaskan konsumen dapat mengelompokkan mereka ke dalam bermacam segmen yang berbeda. Adanya customer relationship atau hubungan yang ingin dijalani oleh perusahaan dengan segmen konsumen yang spesifik. Perusahaan harus mengklarifikasi jenis hubungan yang ingin dibangun dengan setiap segmen konsumen. Hubungan terjalin melalui channel yang berbeda. Jenis hubungan konsumen yang diterapkan sangat mempengaruhi pengalaman konsumen secara keseluruhan. Perusahaan dapat membedakan antara beberapa jenis hubungan konsumen dan hubungan perusahaan dengan segmen yang ditentukan. Adanya channel sebagai sarana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen konsumen. Untuk menyampaikan proporsi nilai perusahaan dapat menggunakan sarana media yang dimiliki, contohnya marketplace dan media sosial, atau bertindak melalui mitra seperti supplier, retail, dan lain-lain. Adanya key resource atau aset krusial dan paling penting yang diperlukan untuk membuat modal bisnis beroperasi. Sumber daya dapat menambah dan menawarkan nilai proposisi, menjangkau pasar, menjaga hubungan baik dengan segmen dan konsumen, dan mengoptimalkan revenue stream. Sumber daya utama dapat berupa fisik, keuangan, intelektual, atau manusia. Adanya key activity atau aktivitas utama yang menjelaskan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan untuk membuat modal bisnis bekerja. Bagian aktivitas utama yang harus diisi dengan tugas-tugas yang perlu dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Kegiatan utama yang dilakukan oleh Telshop tentu saja adalah operasional bisnis seperti melayani pesanan yang masuk, melakukan pemasaran online setiap bulannya, melayani komplain customer, melakukan pengembalian barang jika adanya kesalahan. Adanya key partnership menggambarkan jaringan pemasokan dan mitra yang membuat modal bisnis bekerja. Perusahaan menjalani kemitraan karena berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan dari banyaknya modal bisnis. Dan tentunya kita harus memiliki cost struktur untuk menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan modal bisnis. Adanya biaya tetap atau fixed cost, biaya tetap sama meskipun volume barang atau jasa yang dihasilkan lebih. Contohnya termasuk gaji, sewa dan fasilitas manufaktur. Dan ada biaya variabel atau variable cost. Biaya yang berbeda-beda secara proporsional dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan. Dan kesimpulan kami adalah bisnis dropship hadir untuk mempermudah konsumen dalam berbelanja. Oleh karena itu, Telshop hadir dan bekerja sama dengan berbagai supplier. Untuk mempermudah para pengguna, Telshop akan segera gencar memasarkan produk jualan agar konsumen dapat menemukan barang yang dibutuhkan dan mengirimkan barang yang terbaik, sehingga Telshop akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk berbelanja kembali. Terima kasih.